Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamik ya, komponen dinamis ya. Jadi bagaimana nantinya kita menggunakan React Native ini itu lebih fleksibel lagi. Nah, jadi itu hampir ya. Jadi kita kan sudah pernah belajar tentang React.js di kelas sebelumnya. Harusnya untuk memahami komponen dinamis ini itu tidak terlalu susah ya. Oke. Nah, yang pertama kita anukan programnya dulu ya. Oke, kita di pages. Contohnya kita buat namanya komponen utama lah, komponen utama.js. Oke, seperti biasa React Native fungsional. Nah, seperti ini kita format dokumen, kemudian kita ke indeks, kita import komponen utama. app-nya kita komentari dulu. Ini kita kasih jadikan komponen utama. Kita save. Nah, harusnya oke, normal ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita awali dengan props ya. Kita awali dengan props. Nah, props ini kita sudah pernah pelajari di React.js ya. Jadi props ini sama, artinya singkatan dari properties ya. Jadi merupakan cara untuk mengirim data dari komponen induk atau biasa kita sebut dengan parent komponen ke komponen anak atau child komponen. Nah, props ini bersifat read only, artinya komponen anak tidak boleh mengubah nilai yang diterima melalui props. Jadi props ini memungkinkan komponen menjadi lebih dinamis dan reusable karena komponen dapat menerima berbagai data dan tampilan akan berubah berdasarkan nilai props yang diberikan. Nah, jadi di sini ada kata reusable. Jadi reusable ini kita hanya bisa kita dapat membuat satu buah komponen. Jadi komponen ini nanti kita dapat panggil berulang-ulang. Jadi satu komponen kita bisa panggil secara berulang-ulang. Nah, itulah yang disebut dengan reusable. Oke, kita langsung prakteknya saja ya. Oke. Nah, sekarang di komponen utama. Nah, di komponen utama props ya. Jadi props itu cukup sederhana. Saya ulangi kembali, waktu kita di belajar tentang React JS sudah pernah dapat. Jadi props itu seperti ini. Nah, misalnya kita buat lagi satu buah halaman di komponen saja, ini komponen tidak ada, kita buat misalnya namanya anak komponen. Jadi ini sebagai komponen child ya. Oke, React Native. Oke, kita save. Format. Oke ya. Nah, ini komponen anak, kemudian komponen utama sebagai parentnya. Nah, jadi cara memanggil komponen kita sudah pelajari sebelumnya, tinggal kita import. Nah, misalnya komponen anak komponen kita tampilkan di bawah sini. Anak komponen. Jangan lupa kita tutup. Nah, ketika kita jalankan, maka sudah tampil ada komponen utama sama anak komponen. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengirim sebuah props ya dari komponen utama ke komponen anak. Jadi cara singkatnya seperti ini. Misalnya kita kasih nama propsnya itu utama, isinya kita tulis saya dari komponen induk. Nah, ini contoh ya. Nah, artinya dengan ini kita sudah bisa mengirimkan sebuah data ke komponen anak. Jadi komponen anak tinggal terima di sini. Kita tinggal tulis
props. Nah, kemudian kita tangkap di bawah sini. Nah, cara memanggil props, kita teks ya, harus teks. Kita tampilkan tulisannya agak lebih besar ya. Berarti font size kita kasih jadi 100 misalnya. Oke. Nah, kita tulis di sini. Ingat. Nah, kita buka. Itu kedua ini. Oke, kita tinggal kurawal props titik nama komponennya utama. Kita coba. Oke ya. Props utama karena komponen namanya adalah utama. Oke, kita buktikan. Nah, ini saya dari komponen induk ya. Meskipun terlalu besar ini. Kita kasih setengahnya saja. 50. Oke. Nah, itulah cara mengirim sebuah komponen ya, dari komponen induk menuju komponen anak. Nah, ada juga cara, jadi ini selain kita dapat kita mengirim sebuah string, ini hanya sebuah string, kita juga dapat mengirim sebuah fungsi. Nah, contoh kita tambahkan di sini misalnya cons, saya kasih nama fungsi. Fungsi kita pakai arrow function, kita return sebuah nilai. Saya adalah sebuah fungsi dari induk. Nah, seperti ini. Kita save, kita format dokumen. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan lagi di sini. Nah, misalnya fungsi. Fungsi sama dengan, nah kalau kita memanggil sebuah fungsi atau data atau state dari atas tanpa mengirim string langsung, maka kita harus menggunakan kurawal seperti ini. Baru kita kasih masuk sebuah fungsi. Nah, fungsi itu namanya ini. Oke. Nah sekarang kan ada dua props yang dikirim. Nah, kalau ada dua props yang dikirim, bagaimana cara menangkap props yang ada di sini? Nah, biasanya kita kasih defaultnya ini, kita kasih dalam kurung, kemudian kita kasih kurawal. Yang pertama itu utama tadi ya, propsnya itu namanya utama. Yang kedua itu adalah fungsi. Kita save, kita atur dulu posisinya. Nah, ini harus diganti ya. Nah, ini harusnya sudah ada dua props yang terkirim dari komponen utama, yaitu utama dan sebuah fungsi. Kita tangkap utama, fungsi. Ingat ya, kalau lebih dari satu ini kita harus tambahkan sebuah objek ya, jadi ada dua. Nah, setelah itu bagaimana cara tampilnya? Ini kita copy saja. Ini saya ganti agak lebih kecil 20, ini juga agak kecil 20. Nah, ini tinggal saya kasih karena dia adalah fungsi ya, kita tambahkan fungsi. Ingat, karena bentuknya fungsi berarti harus ada dalam kurungnya. Nah, sudah muncul ya. Saya adalah sebuah fungsi dari induk. Nah, begitulah cara mengirim sebuah props ya, dari child ke dari parent ke child, atau dari komponen induk ke komponen anak. Nah, ini sekedar review karena kita sudah pelajari di React Native sebelumnya. Artinya kalau masih belum paham, kita bisa nonton playlist atau video bagaimana video tentang React Native ya, silakan dicek. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana dengan state. Nah, bagaimana menggunakan sebuah state. Jadi bagaimana komponen dinamis ini menggunakan sebuah state ya. Jadi dalam hal ini state ya, use state kalau di React Hook ya. Nah, jadi use state dari React ini sekali lagi digunakan untuk menangani state atau data yang bisa berubah ya dari komponen fungsional. Dengan use state kita dengan use state kita dapat menyimpan sebuah nilai dan memperbaharuinya ketika diperlukan, serta menyebabkan komponen melakukan render ulang saat state tersebut berubah. Oke.
Oke, sebagai contoh seperti ini. Kita masuk ke kode ya. Contoh kita buat satu buah lagi komponen. Jadi di komponen utama saya buat lagi satu buah komponen yang namanya, misalnya kita buat counter ya, counter.js. Nah, seperti ini. Oke, rf React Native renf oke, kita format, kita save, kita buat lagi satu komponen yang namanya view counter, view aksi atau aksi counter lah, aksi counter.js React Native F, kita save, kita atur format dokumennya. Nah, di komponen utama, anak komponen saya hapus dulu ya. Nah, kita hapus, kita buat yang baru. Oke. Nah, sekarang kita akan impor dua buah komponen. Yang pertama counter. Oke. Kemudian yang kedua import yang namanya apa tadi itu? Aksi counter. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, misalnya di sini adalah counter, di bawahnya adalah aksi counter. Kita save, kita cek hasilnya. Oke, sekarang ada dua, counter dan aksi counter. Nah, sekarang di counter kita akan membuat sebuah tampilan dulu. Nah, ini saya hapus ya. Kita bisa buat tambahkan di sini angka misalnya 0. Nah, kita buat stylenya dulu ya. Style, misalnya font size-nya kita kasih 100, font weight-nya kita kasih bold. Nah, seperti ini. Kita save, kita lihat. Nah, oke. Nah, ini kita mau kasih di tengah, berarti kita bungkus view dulu ya, satu view. Oke, kita tarik naik. Nah, sekarang kita kasih style di bawah sini. Stylenya kita pilih justify content, kita kasih center, kita save. Ups, belum ke tengah. Coba kita item center, alihkan item, kita kasih center. Oke, sudah ya. Nah, sekarang justify content kan tidak perlu dulu ya, kita pakai alihkan item saja. Nah, sekarang sudah di tengah nolnya. Sekarang kita buat tombolnya itu di aksi counter. Nah, di aksi counter ini kita sama, kita kasih view. Nah, kita kasih view, kemudian kita kasih stylenya juga. Nah, dia alihkan itemnya kita kasih center. Nah, di sini kita buat sebuah tombol ya. Nah, biasanya kalau membuat tombol kita buat view lagi, view, oke, kita tambahkan komponen touchable highlight. Nah, supaya bisa tersentuh lah istilahnya, highlight touchable. Nah, ini kita bungkus dulu dengan touchable highlight ini. Nah, baru kita masukkan di view. Nah, view, jangan lupa teksnya kita tarik di atas. Ini kita kasih nama tambah misalnya, tambah. Kita format dokumen, kita save,
Oke, sudah ada tambah. Nah, kita buat tampilan tombolnya dulu, kita style. Nah, kita kasih width misalnya 100, height-nya kita kasih 50, background color-nya misalnya kita kasih tail. Nah, kita save. Sudah. Nah, kita tambahkan 150. Oke, itu sudah lumayan bagus ya view-nya. Kemudian jangan lupa kita border radius supaya lebih keren ya. Border radius kita kasih 50. Oke, kita atur dulu. Nah, seperti ini border radiusnya 50. Kita lihat. Oke, sudah berbentuk tombol. Nah, sekarang ini berarti kita harus justify kontennya, kita kasih center. Kita lihat tulisannya, kemudian kita tambahkan lagi aligan itemnya, kita kasih center. Oke, tulisannya sudah di tengah. Nah, teksnya kita kasih style, misalnya colornya kita kasih jadi putih. Nah, kemudian font size-nya kita kasih jadi 30. Oh, besar sekali, cukup 20 lah. Nah, oke ya, sudahlah, ini sudah jadi tombol. Nah, sekarang kita akan mengatur ya. Nah, sekarang kita kembali ke komponen utama. Nah, kita akan buat state di sini. Ya, masih ingat ya di pelajaran React Native kita. Nah, ini fungsinya kita sudah tidak gunakan lagi. Ini saya hapus. Kita buat sebuah state. Nah, misalnya state-nya itu counter, setternya set counter sama dengan use state. Mana use state? Nah, oke, import use state ya from React. Kemudian kita kasih defaultnya itu adalah 2 misalnya. Kita save. Nah, setelah itu kita bisa kirim counternya dulu ke counter sini ya. Jadi counter sama dengan kita kirim counter. Oke, setelah itu ini kita perbaiki dulu. Oke, setelah itu kita ke komponen counter. Nah, kita tinggal panggil. Tadi namanya adalah props ya. Props. Berarti di angka 0 ini kita ganti. Jadi props titik counter. Huruf kecil kayaknya. Oke, sekarang sudah berubah menjadi angka 2. Nah, kita atur, save. Oke, nanti ketika kita klik tambah ini maka dia akan bertambah ya. Nah, sekarang kita kembali ke komponen utama. Nah, komponen utama kita akan membuat sebuah fungsi ya. Nah, function, kita pakai function standar ya. Nah, function misalnya ubah tambah nilai, function tambah misalnya. Oke, kemudian boleh menggunakan arrow function, terserah ya. Nah, sekarang kita set counternya itu dalam kurung counter kita jumlahkan 1 supaya dia increase ya. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya dulu. Oke, kita save. Nah, baru kita kirim. Kita kirim ke aksi counter. Kita kasih nama aksi. Dia akan mengirim sebuah function yang namanya tambah seperti ini. Nanti di aksi counter, oke, ini belum rapi.
Di aksi counter kita kirim sebuah props. Nah, kita kirim sebuah props. Kemudian, nah di touch highlight ini kita tambahkan sebuah keyword on press ya, ketika di press. Mana on press ini? Nah, ketika di press maka kita set. Nah, kita set apa tadi namanya? Kita set sebuah aksi. Oke ya. Langsung kita props titik aksi. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Harusnya ketika kita klik tambah dia akan berubah. Oke. Nah, seperti itulah cara ya sebuah state dinamis. Jadi nanti komponen utamanya kita buat sebuah fungsi, nanti kita akan kirim. Jadi ini ada komunikasi antar 3 komponen. Yang pertama itu adalah komponen utama sebagai pengontrolnya. Nanti di bawahnya ada 2 komponen lagi namanya counter sama aksi. Counter akan menampilkan sebuah nilai, sedangkan aksi counter kita dapat menambahkan sesuatu di situ. Nah, ini menggunakan sebuah function ya. Nah, kita juga sebenarnya tanpa menggunakan function ini kita dapat membuat function di dalam sini. Nah, sama aja kan? Nah, contohnya ya seperti ini. Nah, kita kirim. Nah, kita buka. Langsung kita set counter sama dengan counter ditambah 1. Oke. Kita atur formatnya. Nah, seperti ini. Ini sama saja. Kita tambah, nah, berubah. Jadi kita bisa membuat sebuah function di dalam komponen ini, kita juga bisa buat di luar. Oke. Nah, materi kita tentang komponen dinamis seperti itu. Sebagai kesimpulannya, kita sudah belajar tentang cara menggunakan sebuah props ya. Cara menggunakan sebuah props, kemudian bagaimana mengatur sebuah komponen dinamis menggunakan state ya. Nah, jadi dalam prakteknya nanti usahakan kita akan membuat fungsi logis itu di komponen utama. Nah, yang akan menerima itu ya adalah komponen childnya, supaya tata letak atau tampilan atau pengaturan sebuah aplikasi mobile kita lebih baik lagi ya, atau lebih efisien, sehingga kodenya mudah juga dipahami. Oke, untuk materi kita tentang komponen dinamis cukup sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang navigasi ya, atau router lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.